Zah, kalau kamu ingat, hari ini, setahun lalu, adalah acara festival musik kita. Tadinya aku juga gak inget, tapi reminder di handphoneku menunjukkan memori tahun lalu. Kalau nggak salah, The Adams ya. Aneh banget tiba-tiba ketemu kamu waktu itu. Di saat lagu favorit kita, dari band yang sama, sedang dinyanyikan. Di tengah keramaian itu, Zah, rasanya aku seperti jadi anak SMP lagi. Ketika tanpa rencana kita dipertemukan. Habis kalau janjian malah gak pernah ketemu ya. Seolah-olah yang boleh buat rencana cuma semesta. Kita kayak boneka kayunya aja. Tapi aku belum bilang maaf dan makasih malam itu. Waktu kamu maksa aku untuk pulang bareng tapi aku menolak. Padahal aku mau banget. Sampai untuk sejenak aku berpikir, di tengah hingar-bingar pada saat itu, kalau aku gak bisa. Gak bisa, Zah. Aku gak bisa untuk pulang ke sebuah perjalanan yang gak pernah bisa sampai tujuan. Perjalanan yang sampai sekarang endingnya gak bisa ketebak. Makanya, aku menyelesaikan buku itu. Karena kalau kamu gak bisa kasih hal pasti buat aku, mungkin kali ini aku ambil alih tugas semesta untuk buat rencana akhir cerita kita. Maksudku, cerita di antara kamu dan aku. Gimana? Sahabatku bilang, buku yang kutitipkan waktu itu sudah sampai di tanganmu. Dan sahabatku dapat kabar itu dari sahabatmu. Kita jadi kayak anak kecil yang lagi berantem gini ya. Habis mau gimana? Mau bicara lewat mana? Sadar gak sih kita tuh kayak dua orang yang duduk berhadapan tapi gak saling kenal. Mau mulai ragu, mau diem aja juga canggung. Keadaan bikin kita jadi kesalahan. Atau mungkin itu perasaan aku aja. Karena dari dulu memang gitu kan. Cuma tentang perasaan aku. Karena perasaan kamu gak di sini. Gak sama aku. Ya udahlah. Sudah berlalu. Yang penting sekarang kamu sudah menerima pemberianku dan itu adalah misi terakhirku. Ya, misiku sudah selesai. Sebuah misi yang baru bisa kutuntaskan setelah 8 tahun. Sebuah misi yang mungkin kuselesaikan dengan tidak begitu baik. Kenapa ya? Mungkin karena ketika semua harusnya sudah selesai, aku masih merasa ada yang belum terjawab. Aku merasa garis finish ini justru mengajakku untuk memulai garis awal yang sama. Ini emang egois ya kedengarannya. Aku bingung juga. Rasanya gimana ya? Rasanya tuh kayak masih ada tanda tanya besar yang menggantung di gagang pintu dan selalu menggangguku tiap aku ingin membukanya untuk melanjutkan hari baruku. Kamu tahu nggak? Katanya akan ada satu orang yang membuatmu memandang dunia dengan cara yang berbeda. Ya aku nggak tahu sih orang itu kamu atau bukan. Cuma aku jadi bayangin aja gitu.
kalau waktu itu aku nggak jatuh cinta sama kamu. Sama orang yang selalu rapi dengan caranya sendiri. Yang tiap mengajakku bicara selalu menatapku tajam. Tolong yang itu aku nggak suka ya. Bingung aku jadinya. Gak karuan tahu. Kalau kata orang, sebutannya salting. Salah tingkah. Ya pokoknya aku nggak suka kalau aku ngomong terus mata kamu kayak gitu. Deg-degan tahu. Tapi kayaknya yang semacam itu sekarang cuma bisa diingat-ingat aja ya. Ya karena kita udah gak mungkin aja. Kita udah terlalu jauh. Dan yang paling lucu, aku tuh merasa lebih akrab dengan fiksimu yang kutulis daripada sama dirimu sendiri. Ini bahkan aku gak tahu kamu denger podcast aku atau enggak. Kamu sadar atau enggak. Karena yang kayak gitu-gitu tuh udah kubuang jauh-jauh, Za. Jauh. Sampai aku udah gak inget lagi apa jawabannya. Karena kamu bikin aku bahagia. Bahagia yang mungkin kamu gak akan percaya kalau kamu berhasil bikin satu manusia ini. Bahagia yang sampai detailnya pun aku susah untuk jelasinnya. Apa dari diri kamu yang bisa buat aku sebahagia ini? Aku pun sampai sekarang juga gak tahu. Padahal momen yang kita punya terbatas. Sedikit sekali. Tapi kita pernah punya itu. Dan kamu orang pertama yang kasih aku perasaan itu. Dan kayaknya itu letak masalahnya. Iya, kamu kayak buku pertama aku. Yang kutulis begitu apa adanya. Gak pakai mikir. Yang kurasakan dengan begitu bebas. Tanpa peduli orang mau tahu, mau peduli atau mau bilang apa. Karena perasaan itu, Za. Perasaan itu membuat aku jadi tidak terbatas. Sulit dijelaskan. Tapi kalau pertanyaannya siapa yang membuat hidupku berubah hanya karena jatuh cinta, berarti pertanyaan itu memang selalu punya kamu. Kamu inspirasi aku. Pindah dari kamu, berarti pindah dari hidupku yang lalu. Kamu benar buat aku bahagia, Za. Tapi gak bisa bohong juga kalau sama kamu, aku banyak sedihnya. Kangen sih. Makaroni keju. Yang sampai sekarang, aku belum pernah tahu rasanya. Aku belum pernah coba sekalipun. Karena tiap kali kamu pesan dan makan di depanku, aku kenyang duluan. Ini aku ngomong kayak gini bahkan begitu jelas dalam ingatanku bagaimana tata letak waktu dan peristiwanya. Pukul berapa, siapa orang yang bekerja, siapa yang duduk di seberangku, baju yang kamu kenakan, wangi parfum kamu. Kamu ingat gak sih waktu itu? Kayaknya malam minggu, aku lagi sama teman-temanku. Bahkan aku di situ lagi dikenalin sama cowok. Aku iyain karena tadinya kupikir ya gak ada salahnya nyoba. Tapi di tengah-tengah kamu datang, tiba-tiba aja. Terus temanku nyolek-nyolek aku bilang, San, itu bukannya... Terus aku nengok ke belakang. Terus kamu, rapi banget. Pakai tuxedo hitam dengan kemeja putih. Rambut yang rapi. Dan kacamata yang tumben banget lagi bersih. Ternyata habis kondangan. Selama kenal kamu, baru kali itu aku melihatmu begitu. Udahlah,
nggak perlu dibahas juga. Cuma tiba-tiba keinget aja. Keinget waktu kamu nyapa terus bilang, "Ngerokok bentar ya?" Bingung sih di situ. Aku kayak, ngapain izin segala? Kamu ke situ kan sendiri. Aku sama temen aku. Ngapain izin aku segala untuk ngerokok? Terus setelah 2 batang rokok, kamu mendatangiku lagi, duduk di sebelahku. Kita ngobrol. Aku bahkan bingung itu senang atau enggak. Karena di antara teman-temanku tadi, kita bicara seolah mereka nggak ada. Kita bicara seolah kita nggak punya masalah apa-apa. Duh, kan? Kayak gini lagi kan? Tiap kali aku berniat untuk menyelesaikan misi ini, ujungnya selalu kayak gini. Nggak tahu misinya belum selesai, atau nggak akan pernah bisa selesai. Ini makanya kalau aku harus lupa sama kamu tuh ya, karena kamu udah nggak ada ujungnya. Iya senang, iya, tapi ya akhirnya aku sedih lagi, capek lagi, ngerasa bingung lagi. Aku harus lupa kamu karena perasaan senang ini tuh udah egois banget, Za. Dan kemarin, waktu aku bilang sebenarnya nggak ada apa-apa waktu aku kasih kamu buku itu aku bohong. Dan aku yakin kamu juga pasti tahu kalau aku bohong. Ya, aku kasih buku itu karena udah nggak ada lagi yang bisa aku kasih ke kamu. Udah nggak ada lagi masalah yang bisa kita cari jalan keluarnya. Udah nggak ada lagi dongeng yang bisa kita bahas. Cuma agak membuatku kaget waktu sahabatmu bilang kalau kamu mau bukanya di rumah. Padahal di situ teman-teman kamu penasaran tuh apa isi di dalam bingkisan bersampul coklat itu. Padahal bukan apa-apa, Za. Harusnya kamu gak perlu sampai segitunya. Bahkan gak aku kasih catatan apa-apa. Apalagi pesan seperti sebelumnya. Karena sudah habis, Za. Ide-ide cerita yang tadinya terinspirasi dari kamu, itu udah gak ada. Warna-warna yang tadinya memenuhi kanvasku sudah berubah jadi genangan air campuran hitam dan putih. Kamu gak lebih dari sekedar warna abu-abu. Warna yang tidak pantas diberikan bangku. Warna yang gak lebih dari masa lalu.